baik, langsung saja kita praktekkan. Pertama sekali di dalam Android kita ataupun dalam handphone kita harus download aplikasi Droid Cam-nya, dan itu ada di Play Store. Langsung saja ketikkan Droid Cam. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah menginstalnya, dia langsung muncul. Nah, dia sudah terbuka ya ataupun terinstall. Nah, mari kita mencoba membukanya. Nah, begini nanti tampilan awalnya. Nah, kemudian setelah itu kita bergerak ke personal komputer ataupun laptop kita. Di sini juga kita harus menginstal aplikasi Droid Cam juga. Oke, ketik saja. Oke, ketik saja Droid Cam. Oke, di sini dia sudah muncul. Nah, kemudian kita klik yang ini. Ya, ini dia. Nah, kita Droid Cam ya. Ini langsung muncul. Nah, karena kita memakai Windows, jadi klik di sini. Nah, setelah terklik, kita langsung klik ini. Klik Droid Cam. Nanti terinstall, karena ini sudah diinstal juga. Tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini dia. Oke, untuk menghubungkan smartphone ataupun Android kita, yang kamera pada smartphone ini kita jadikan sebagai webcamnya dan akan terhubung dengan laptop ataupun personal komputernya. Nah, kebetulan di sini saya memberikan informasi bahwa saya mau menghubungkannya dengan WiFi. Supaya apa? Supaya pergerakan dari kamera smartphone yang dijadikan sebagai webcam itu bisa bebas bergerak kemana saja sesuai dengan kebutuhan. Karena sebenarnya bisa juga dikoneksikan ataupun dihubungkan dengan menggunakan kabel USB, tetapi saya rasa itu punya kelemahan tersendiri, pergerakannya tidak bisa jauh nanti. Nah, pertama kita klik. Ya, sebelumnya smartphone dan juga laptop kita harus terhubung kepada satu WiFi yang sama, supaya nanti muncul WiFi IP dan juga Droid Cam portnya seperti ini. Dan itu harus kita masukkan juga ke yang tertera ataupun sesuai yang diminta dengan yang ada di Droid Cam yang ada di laptop kita ataupun di personal komputer seperti ini. Ini dia. Nah, sudah kita masukkan semua ya, sesuai dengan yang ada di smartphone tadi. Kita langsung klik start. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah langsung terkoneksi ya. Ini dia. Nah, ini tadi smartphone ataupun Android yang saya gunakan sebagai webcamnya. Nah, ini dia. Nah, kita coba geser. Nah, ini saya di gedung gereja. Nah, sudah selesai dengan cara yang sangat sederhana. Ini dia. Lalu mari kita coba menggunakan perangkat ini sebagai alat untuk live streaming, supaya gambarnya juga tidak berfokus pada satu titik saja dan suaranya juga tidak kalah bagus. Kita hubungkan nanti atau kita pakai alat yang sederhana juga, Soundcard V8. Setelah tadi Droid Cam-nya sudah terhubung dengan baik, ini juga masih bekerja ya. Ini adalah Android sebagai webcamnya. Nah, kemudian ini adalah laptop kita sebagai pengendalinya. Nah, selanjutnya saya juga akan mencoba mempraktekkan siaran langsung dalam aplikasi ataupun media sosial Facebook. Nah, terkadang kan kalau kita live streaming ataupun siaran langsung itu terdengar suara berisik. Nah, untuk menanggulangi itu, terlebih lagi dalam ibadah-ibadah di gereja ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sangat penting tentunya untuk memperhatikan kualitas suara. Nah, jangan lupa untuk yang terlihat di laptop ini jangan ditutup ya, karena itu akan menutup aplikasi Droid Cam-nya. Nah, mari kita ke perangkat soundcard-nya saja. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Nah, ini kabel yang terhubung ke laptop adalah kabel USB yang terhubung ke bagian colokan charging
yang ada dalam Soundcard V8 ini. Sementara yang ada di Live 1 yang ini adalah saya pakai untuk merekam suara sekaligus merekam video ini. Nah, dan yang lainnya ini kabel yang putih yang kecil ini headset untuk mengendalikan ataupun kontrol suara saya. Sementara ini seperti biasa colokan mic dynamic. Nah, ini dia. Nah, penting untuk instalasinya ini dia. Setelah kita tadi colokkan kabel USB yang dari Soundcard, ini pertama sekali kita harus kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu speaker mana yang dipakai. Klik kanan, lalu playback device. Kemudian kita pilih ini karena nama yang terbaca di sini adalah LZY USB audio. Nah, saya pilih itu. Setelah itu aman, suara yang masuk kepada Droid Cam ataupun siaran langsung nanti hanyalah suara yang tertangkap dari mikrofon yang terhubung ke Soundcard V8. Lalu bagaimana suara yang lainnya, suara song leader, suara keyboard, pemusik, ataupun suara yang memimpin acara ataupun ibadah, itu tidak sulit. Kita hanya butuh satu kabel jack saja, jack 6 mm sepertinya, itu langsung ambil dari kontrol output yang ada di mixer sound system, lalu hubungkan juga ke accompany instrumen Soundcard V8 nya. Aman, itu tidak susah. Oke, langsung saja kita ke praktek siaran langsung di Facebook. Oke, baik, kita sudah membuka aplikasi Facebook. Kita langsung klik siaran langsung. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Di sini akan langsung muncul opsi atau pemilihan kamera mana yang akan kita pakai. Berhubung tadi kita pakai kamera smartphone yang dijadikan sebagai webcam. Nah, kita pilih Droid Cam Source 2. Karena nama aplikasinya tadi Droid Cam. Ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kali ini saya memakai aplikasi Droid Cam. Kita klik saja. Begitu juga dengan mikrofon to share. Nah, ini juga perangkat yang penting karena tadi kita sudah menghubungkannya dengan Soundcard V8. Namanya tadi LZY USB audio. Kita juga menggunakan itu. Nah, kalau misalnya pakai Droid Cam Virtual Audio, ini langsung dia. Smartphone yang dijadikan dijadikan jadi webcam tadi maksud saya, bisa langsung itu untuk menangkap suara. Tapi untuk suara yang lebih bagus tentunya kita memerlukan perangkat tambahan lainnya. Di sini saya pakai mikrofon LZY USB audio ataupun Soundcard V8. Oke. Halo. Kemudian ya untuk hal-hal lainnya berkaitan dengan judul, anggap saja kita sudah paham ya, dan memang sudah paham karena sering siaran langsung. Oke, klik berikutnya. Selesai. Nah, di sini itu kita harus gunakan kamera dulu. Gunakan kamera, kemudian, nah ini sering terjadi apa di sini? Dia belum terkoneksi dengan langsung. Tadi Droid Cam yang kita pakai adalah Droid Cam Source 2. Oleh karena itu kita klik juga Source 2. Ininya sudah oke. Klik lagi ini, allow. Nah, kita coba siarkan langsung. Sudah terkoneksi ya. Ini kalau kita lihat ini. 3, 2, 1. Ini sepertinya sudah terkoneksi. Ini dia. Koneksi ya ke siaran langsung, hanya saja masih proses penyiapan. Ini berkaitan dengan kualitas sinyal tentunya. Oke, sudah bisa. Ini ada rekan saya Richard Rivaldo Tarigan yang akan mencoba memindahkan satu titik ke titik yang lain ataupun mengangkat webcam kita dari Android. Oke, silakan Bro Richard. Ini bawa aja tripodnya. Oke. Ya, mencoba ke sana. Dia keliling-keliling sampai jauh juga ini dia. Ini dia. Ini dia. Dia orangnya.
Jadi langsung terkoneksi dengan baik. Coba keluar bro. Gimana kira-kira? Masih terkoneksi nggak nanti? Coba pelan dulu biar nampak mukanya. Oke. Dia mencoba keluar dari ruangan. Bagaimana kira-kira nanti ya? Terlihat gelap karena memang di dalam ruangan ini kami hanya menyalakan beberapa lampu saja. Nah ini dia sudah mulai membawa smartphone yang dijadikan sebagai webcam tadi keluar ruangan. Nah, dan tetap terkoneksi. Ini dia monitor dari siaran langsung di Facebook kita. Nah, jadi sangat terbantu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadahan ataupun ya kegiatan-kegiatan lainnya di saat memang ada keterbatasan berkaitan dengan alat yang kita punya. Nah ini sangat luar biasa, kita bisa berbagi. Nah itu dia cara sederhana bagaimana smartphone bisa kita manfaatkan sebagai webcam dengan hasil yang ya yakinlah tidak mengecewakan. Oke. Cukup sekian dan terima kasih. Mari dukung channel kita dengan cara like, share, dan tentunya jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dalam informasi-informasi berikutnya. Salam.